Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao menangguhkan 7 kristal kuota yang dia peroleh di udara dan mengamatinya dengan cermat, terlepas dari struktur yang sedikit berbeda. Simbol-simbol di dalamnya persis sama, memberikan perasaan kekuatan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dengan lambaian tangannya, dia segera menyimpan ketujuh kristal ke dalam cincinnya, kemudian, senyum muncul di wajahnya dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua, keluarlah. Setelah menonton begitu lama, saatnya untuk mengambil tindakan. Dia menunggu beberapa saat dan menemukan bahwa tidak ada gerakan. Hehe. Kupikir aku tidak berbicara tentang diriku sendiri, 2 di belakang pohon 43 meter di depan, 5 di 86 meter, 1 di belakang batu 72 meter ke kiri, dan 11 bersembunyi di belakang saya, kalian semua, keluar, yang di sebelah kiri, kata Yunxiao dengan senyum tipis, aku berbicara tentang kamu, jangan melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sini kecuali Anda. Lingkungan sunyi, sangat sunyi hingga agak dingin, angin dingin bertiup, dan ada rasa sunyi. Hus, hus, hus. Suara orang-orang yang melesat datang dari segala arah, dan segera Yunxiao dikelilingi oleh sekelompok 19 orang, jumlah yang persis sama dengan yang dia katakan. Nak, bagaimana kamu menemukan kami? Kamu harus tahu bahwa pulau ini dapat menghalangi indera ilahi. Salah satu pria pendek dan berotot berkata dengan suara yang dalam, dia telah berbaring dalam penyergapan di samping dan juga memperhatikan bahwa tampaknya ada orang lain di sekitarnya, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak, yang lebih tidak terduga adalah itu sudah dalam kendali orang ini. Orang-orang lainnya juga bingung, di Pulau Qianghua, persepsi mereka tidak bisa melihat sejauh mata mereka. Belum lagi para murid muda, bahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas 3 kekuatan utama yang bersembunyi di langit mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan, mereka juga ingin tahu, untuk bertanggung jawab atas keselamatan para murid di Pulau Qianghua, mereka semua dilengkapi dengan senjata tingkat mendalam yang dapat meningkatkan indera spiritual mereka, yang dapat dengan mudah melanggar batasan di pulau itu, sehingga mereka dapat mengetahui situasi seluruh pulau seperti punggung tangan mereka. Yunxiao menatap pria pendek itu dan terkekeh, bagaimanapun, kamu akan mengaku kalah dan meninggalkan pulau itu, bahkan jika kamu tahu, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Kamu memang sangat kuat, dan kamu sangat sombong, kata pria lain dengan jijik, ada juga beberapa desas-desus yang mengatakan bahwa Anda bisa membunuh Grandmaster seni bela diri dengan lambaian tangan Anda, haha. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melakukannya hari ini, kami memiliki total 19 orang, kecuali jika Anda benar-benar memiliki kekuatan leluhur bela diri, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana. Saya hanya memiliki 7 kristal kuota, kata Yunxiao, Anda baru saja melihatnya, bagaimana kamu akan membagi 19 dari kamu? Jangan mencoba membuat irisan di antara kita. Ekspresi pria itu sedikit berubah dan dia mendengus, bagaimana kami membaginya adalah urusan kami sendiri, serahkan Jingxi dulu, selain itu, bagaimana kami tahu jika Anda benar-benar hanya memiliki 7? Yunxiao tersenyum dan perlahan mengangkat tangannya, seberkas cahaya berangsur-angsur mengembun di ujung jarinya saat dia berkata dengan lembut, karena itu masalahnya, maka kian-kian. Tunggu, tiba-tiba, wajah seorang pemuda menjadi pucat dan dia berkata, penguasa kota langit awan, saya tidak ingin mengambil kristal, bisakah kamu melepaskanku? Pria itu juga murid kekaisaran gagak api, dan dia tahu betapa kuatnya Yunxiao, selain itu, kekuatannya sangat terbatas, jadi bahkan jika dia benar-benar mengalahkan Yunxiao, dia tidak akan mendapatkan poin apapun, jadi dia dengan bijak memilih untuk mundur. Mata Yunxiao tersenyum saat dia mengangguk dan berkata, tentu saja kamu bisa. Pemuda itu segera menghela nafas lega dan menangkupkan tinjunya, terima kasih banyak, Tuan Kota. Dia buru-buru berbalik dan terbang menjauh. 18 orang yang tersisa saling memandang dengan kemarahan di wajah mereka, namun, beruntung bahwa orang-orang yang pergi tidak kuat, dan mereka tidak akan banyak berguna bahkan jika mereka tinggal. Penguasa kota langit awan, saya juga ingin mundur, 2 orang lagi berjalan, dan salah satu dari mereka berkata,
kami berdua bersaudara juga tidak tertarik dengan kristal tuan kota, jadi kita akan berpisah di sini. Mereka berdua menangkupkan tinju mereka dan hendak pergi. Pada saat ini, salah satu dari 16 orang yang tersisa tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak, "Hati-hati, kalian berdua. Kalian semua juga keturunan Kekaisaran Tianxiang, bukan? Jika kita bekerja sama untuk menjatuhkan orang ini, kita bisa membagi 7 batu kristal di antara kalian berdua." Pria yang berbicara adalah yang paling kuat di antara mereka, Raja Bela Diri Bintang 8, selain itu, mereka berlima adalah Raja Bela Diri Bintang 8, karena itu, dia sangat tenang, tapi, rumor tentang Yun Xiao sedikit dibesar-besarkan, dan dia telah melihatnya membunuh pria kekar itu dengan palu tembaga dalam sedetik di tepi Danau Breitear, jadi dia tidak berani meremehkannya. Dua pria yang akan pergi juga adalah Raja Bela Diri Bintang 5, dan mereka pasti akan sangat membantu, dengan jumlah dan kekuatan kalian berdua, jika kita menangkap orang ini, setidaknya kita akan mendapatkan sepotong kristal, tidak ada seorang pun di sini yang akan keberatan, janjinya. Orang-orang lainnya mengangguk setuju, meskipun basis kultivasi Yun Xiao tidak tinggi, dia memberi mereka rasa tabu yang tak terlukiskan. Mereka berdua cukup tergoda, dan mata mereka berkedip karena kejuangan. "Maaf, tapi kami tidak menginginkan kristal ini," salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Semuanya, semoga kalian semua beruntung." Wajah semua orang menjadi gelap, dan kemarahan melintas, mereka semua mengutuk kedua orang ini karena tidak tahu apa yang baik untuk mereka. "Tunggu," suara santai terdengar, Yun Xiao menatap keduanya dengan senyum di matanya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi." "Mengapa?" Ekspresi mereka berubah, dan salah satu dari mereka berkata dengan marah, "Orang itu bisa pergi di awal, jadi mengapa kita tidak bisa?" "Tuan Kota Langit Awan, jangan pergi terlalu jauh. Jangan salah paham padaku," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "saya tidak memiliki prasangka terhadap Anda, itu karena orang sebelumnya tidak memiliki jingxi padanya, jadi dia bisa pergi secara alami, adapun kalian berdua, kamu memiliki kristal penempatan padamu." Ekspresi pria itu berubah drastis, dan dia berkata, "Apa? Bagaimana kamu tahu?" Dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menutup mulutnya, namun, itu sudah terlambat. 16 orang lainnya juga memfokuskan pandangan mereka pada mereka berdua, dan banyak dari mereka memiliki ekspresi dingin dan tajam. "Itu terlalu berlebihan," kata pria itu dengan marah, "kami tidak ingin terlibat dalam masalah ini, kamu benar-benar berpikir kamu adalah Grandmaster seni bela diri. Anda benar-benar ingin menantang 18 dari kami. Semuanya, ayo pergi bersama dan lihat seberapa mampu." Keduanya tahu bahwa tidak ada cara untuk mengakhiri ini dengan damai, jadi mereka memutuskan untuk mengambil langkah pertama, sebaliknya, yang pertama dari 18 orang bergerak, satu di kiri dan satu di kanan. Semuanya, serang bersama. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan Grandmaster seni bela diri, dia akan tetap mati. Orang-orang lainnya tidak berani lalai, mereka mengeluarkan senjata mistik mereka satu demi satu, dan dalam sekejap, lebih dari selusin berkas cahaya naik ke udara dan menebas Yun Xiao. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli alam Raja Bela Diri jika mereka bergabung, bahkan Grandmaster bela diri sejati pun harus melarikan diri. Yun Xiao terkekeh, dia benar-benar tidak menganggap serius kentang goreng kecil ini, jika bukan karena orang-orang dari 3 kekuatan utama yang memantaunya dari atas, dia benar-benar ingin melepaskan beberapa ahli dari tablet alam ilahi sehingga dia tidak perlu melakukan apa-apa. Wah! Dia menginjak tanah, dan tubuhnya berubah menjadi kilatan petir saat dia bola-balik melalui semua jenis serangan. Dia tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat gesit. Dalam sekejap, dia muncul di depan 2 murid Kekaisaran Tianxiang, tangan kiri dan kanannya menunjuk pada saat yang sama, dan 2 lampu jari melesat keluar, menembus udara dan menunjuk ke bawah. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Keduanya menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur sambil bertarung. Salah satu dari mereka melemparkan pukulan kanan, sementara yang lain mengubah telapak tangan kirinya menjadi pisau dan ditebang. Ledakan! Ledakan! 2 ledakan keras bergema, dan kekuatan besar mengguncang area itu. Keduanya terkena kekuatan pada saat yang sama, dan mereka jatuh kembali dengan goyah. Tiba-tiba,
salah satu dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kecepatan Yun Xiao begitu cepat sehingga dia hampir menyentuh hidungnya tanpa disadari. Dia bahkan berkata sambil tersenyum, "Kristal ada padamu." Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Pria itu ketakutan, dia dengan cepat menutup matanya dan meninju dengan kedua tinju, tetapi tidak ada yang meleset. Saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin di lehernya saat seseorang mencengkeramnya erat-erat. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Pohon-pohon di sekitarnya ditebang dengan segala macam cara, tetapi mereka belum tumbang. Kemudian, puluhan pohon runtuh, tetapi semua orang memandang Yun Xiao dengan kaget dan ngeri. Dengan kecepatan dan kecepatannya yang aneh, jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. "Cepat, apakah kamu menginginkan hidupmu atau Jingxi? Bahkan jika Anda ingin mengaku kalah, tenggorokan Anda akan patah bahkan sebelum Anda bisa berteriak. Setelah kamu memberiku kristal, kalian berdua bisa pergi." Meskipun suara Yun Xiao datar, itu mengerikan di telinga pria itu. Dia bijaksana dan tidak lagi berjuang saat dia mengeluarkan kristal kuota dari cincinnya. Yun Xiao menyimpannya sambil tersenyum, lalu melemparkan pria itu jauh dan berkata kepada yang lain, "Giliranmu, mereka yang tidak memiliki kristal bisa pergi, jika ada, jangan biarkan satu pun pergi." Ada 16 orang yang tersisa, dan banyak dari mereka tanpa sadar mundur selangkah. Dia mampu menangkap Raja Bela Diri Bintang 5 dengan mudah bahkan ketika dia dikepung oleh lebih dari selusin orang, tak satu pun dari mereka yakin bahwa mereka bisa melarikan diri dari kecepatan dan kecepatan yang tidak dapat diprediksi. Jangan terlalu sombong. Bahkan jika kamu memiliki teknik seni bela diri yang aneh, apakah kamu memiliki kekuatan untuk merebut Jingxi dari kami? 5 Raja Bela Diri Bintang 8 berasal dari sekte yang sama, dan mereka memiliki kristal paling banyak di antara kerumunan. Mereka memiliki ilusi bahwa Yun Xiao tahu keberadaan dan jumlah kristal pada mereka. Tetapi mereka tidak bisa mempercayainya secara rasional. "Hehe, kamu sangat keras kepala." Senyum Yun Xiao memudar, dan tubuhnya mulai berangsur-angsur melayang ke udara. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan lingkaran cahaya mekar dari tubuhnya, membentuk semua jenis mantra spiritual di sekitarnya. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, dan segel besar langit dan bumi berangsur-angsur muncul di belakangnya, bersinar seperti matahari yang terik. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Teknik pertempuran macam apa ini? Ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan membelah bumi. 16 dari mereka melihat segel besar itu dan menggigil. Segel itu benar-benar menutupi radius ratusan mil, sehingga tidak mungkin untuk menghindarinya. "Tuan Cloudsky, kami tidak memiliki kristal pada kami, bisakah kamu menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kita bertiga pergi?" Petik 2. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka bertiga berasal dari sekte yang sama, dan memang, mereka belum menemukan satu kristal pun. Mereka tidak berpikir itu layak mengambil risiko di sini. "Kamu ingin pergi sekarang? Apakah dia sudah lama makan kotoran? Tinggalkan beberapa kenangan." Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia diam-diam mengabaikan permohonan dari beberapa orang, lalu dia membentuk segel dengan kedua tangan dan tiba-tiba menghancurkannya. Segel itu bersinar ke segala arah, dan matahari seperti roda. Langit dan bumi yang tak terbatas, reinkarnasi 6 jalan. Tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dewa telah turun ke dunia. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan beberapa simbol aneh membentuk lingkaran dan ditekan. Segel emas besar di belakangnya menutupi sekeliling dan jatuh dengan ledakan keras. Segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter jatuh ke dalamnya. Ke-16 dari mereka sangat terkejut sehingga mereka basah kuyup dengan keringat dingin. Kekuatan segel ini sebenarnya sebanding dengan serangan Grandmaster seni bela diri, dan itu telah sepenuhnya menekan mereka. "Ayo habis-habisan. Semuanya, serang bersama. Jangan menahan diri. Sembunyikan adikmu. Saat ini, siapa yang berani menahan diri? Gunakan 100% kekuatanmu, atau kita semua akan mati bersama." 1000 telapak tangan keuletan. Tombak suci angin puyuh. Jari 7 kaisar. Petik 2. Untuk sementara waktu, raungan kemarahan bisa terdengar terus-menerus. Semua jenis lampu mekar saat semua orang menunjukkan gerakan terkuat mereka. Di bawah serangan yang sebanding dengan Grandmaster seni bela diri ini, tidak ada yang berani menyembunyikan kekuatan mereka. Semuanya melepaskan 100% kekuatan mereka.
Segel langit dan bumi tampaknya telah menemui rintangan yang kuat dan berhenti di udara sejenak, tetapi tekanan tanah longsor langsung menghancurkan semua rintangan dan jatuh tanpa ketegangan. Bum bum bum, samudra emas muncul di tanah, dan sejumlah besar pohon berubah menjadi bubuk, berubah menjadi abu, di bawah pengaruh energi, area dalam jarak 1000 meter berubah menjadi ruang hampa. Ini Bian. Personel yang bertugas memantau pulau ribuan meter di atas langit memiliki jubah merah besar, mereka berkibar tertiup angin kencang, pria itu mengepalkan tinjunya dan melihat ke bawah, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Keterampilan bela diri apa ini? Dia benar-benar menggunakan kekuatan langit dan bumi. Matanya bersinar dengan keserakahan dan kegembiraan. Seorang penguasa bela diri belaka benar-benar dapat mencapai alam Grandmaster bela diri. Jika saya bisa mempelajari keterampilan bela diri ini, saya dapat dengan mudah membunuh kaisar bela diri. Yun Xiao berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung dan mencibir di dalam hatinya, fluktuasi emosional orang yang bertanggung jawab di langit juga ditangkap oleh indera ilahi, namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki desain padanya memiliki akhir yang baik. Matanya terfokus pada batu dan dia mendengus, kamu ingin melarikan diri. Cahaya jari melintas di langit dan langsung melesat ke tanah. Puff! Ada erangan teredam, dan segera tanah dan batu diwarnai merah dengan darah. Seorang pria berjuang untuk merangkak keluar dari dalam, matanya dipenuhi ketakutan saat dia berulang kali berteriak, jangan bunuh aku tidak lari. Mata Yun Xiao menyapu tanah kosong saat dia berkata dengan dingin, kalian semua, keluar. Apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri dengan bersembunyi di bawah? Dia mengangkat jarinya dan menunjuk, sinar cahaya keemasan mengembun dan tersebar di udara, berubah menjadi ribuan pancaran jari yang menembus ke tanah, itu seperti senapan mesin yang menembak, dan awan debu beterbangan. Ledakan, bang, ledakan. Lebih dari selusin sosok langsung terbang dari tanah dan menunjukkan keterampilan unik mereka untuk melawan, kekuatan pancaran jari tidak kuat, tetapi sangat cepat dan memiliki daya tembus yang kuat. Banyak orang mencoba memblokirnya dengan tinju mereka, tetapi tulang tinju mereka meledak atau telapak tangan mereka tertusuk. Ke-16 orang ini semuanya berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Baru pada saat itulah mereka menyadari kekuatan Yun Xiao, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak lagi berani keras kepala. Sebaliknya, mereka berdiri di samping dengan patuh, menunggu hukumannya. Kalian semua murahan, Yun Xiao mendengus dingin, Anda hanya akan merasa nyaman setelah dipukuli. Sekarang, tinggalkan semua kristal dan cincin penyimpananmu, dan kamu bisa pergi. Cincin penyimpanan. Semua orang tercengang, dan mereka saling memandang. Tentu saja, kata Yun Xiao, saya akan mengambil cincin penyimpanan juga, ini perampokan, siapa bilang kamu hanya bisa rob Jingxi? Seorang raja bela diri bintang 8 tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuanku, tolong biarkan kami meninggalkan sepotong kristal, jika tidak, kita bisa langsung mengakui kekalahan dan mempertahankan hidup kita, tetapi kamu tidak akan mendapatkan satu bagian pun. Semua orang mengangguk satu demi satu, ini juga merupakan aturan tak terucapkan untuk memperjuangkan Jingxi di Pulau Qionghua, jika pihak lain ingin merebut semuanya, maka mereka mungkin juga mengaku kalah. Lagi pula, mereka tidak memiliki satu potong pun yang tersisa, jadi pihak lain bahkan tidak bisa berpikir untuk mendapatkannya. Aku hanya akan mengatakannya sekali, Yun Xiao mendengus dingin, Anda dapat pergi setelah meninggalkan semua kristal dan cincin penyimpanan Anda, jika tidak, Anda akan mati. Jika ada yang ingin mengaku kalah, lakukan sesuka hatimu. Tao Wu ini, semua orang cemas, seseorang berteriak, Darren memaksa kita seperti ini, maka kita benar-benar harus mengaku kalah, semua batu kristal akan dikembalikan ke pulau oleh penanggung jawab, mengapa repot-repot dengan pertandingan kosong seperti itu, bukankah lebih baik meminta akhir yang bisa diterima semua orang? Dengan ekspresi menghina di wajahnya, Yun Xiao berkata dengan dingin, pada hari terakhir, semua batu kristal akan dikirim ke langit oleh formasi, aku akan mengumpulkannya kalau begitu, bukankah itu masih milikku jika aku meletakkannya kembali di pulau itu? Kamu sangat konyol. Semua orang sangat marah, dan salah satu dari mereka berkata dengan marah, kamu terlalu sombong, jangan katakan bahwa Anda memiliki kekuatan serangan Wuzong, ada Grandmaster seni bela diri sejati di pulau ini. Pada saat itu, kristal akan mengguncang langit,
dan menurutmu berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Orang-orang ini benar-benar tidak mau mengaku kalah, tidak mungkin bagi mereka untuk berteriak bahwa mereka akan mengaku kalah karena begitu mereka mengaku kalah, mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak jingxi, selama mereka tinggal di pulau itu, setidaknya mereka akan memiliki kesempatan. Ledakan. Penglihatan pria itu kabur, dan dia dikirim terbang oleh telapak tangan Yun Xiao, meninggalkan jejak darah di udara, dia mendarat di tanah jauh dan berguling lebih dari 10 meter jauhnya, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Yun Xiao membuat gerakan meraih di udara, dan cincin penyimpanan pria itu serta kristal segera terbang ke tangannya, kamu sangat bertele-tele. Dalam 3 napas, jangan pergi jika kamu tidak mau. 1. Wajah 15 orang yang tersisa semuanya pucat, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari ini, mereka mengeluarkan cincin penyimpanan dan kristal yang mereka peroleh, dengan hati-hati meletakkannya di tanah, dan kemudian melarikan diri seperti asap. Ada total 8 kristal kuota, setelah dia menyimpannya, dia melihat cincin penyimpanan di tanah dan meraihnya di udara, rasa ilahi di matanya bergegas dan mengibaskan semua batasan di dalamnya, sejumlah besar berbagai bahan dan batu primordial dimasukkan ke dalam cincinnya sendiri, dan dia pergi dengan puas. 1,5 hari telah berlalu, tetapi dia tidak terburu-buru, secara alami tidak mungkin untuk mengumpulkan semua jingxi, ketika saatnya tiba, selama dia merampok semua Grandmaster seni bela diri, jumlahnya secara alami akan lebih atau kurang, dia sekarang dengan santai menangkap beberapa ikan acak untuk direbut, memberi Wu Zong itu lebih banyak waktu. Di gedung di tepi Danau Breiteart, Xin Pi dan 2 lainnya sedikit tidak bisa tetap tenang. Wajah Horson dingin saat dia berkata, ini terlalu mencurigakan. Sebenarnya ada lebih dari 500 kristal yang berkumpul bersama, seseorang pasti telah selingkuh, saya sarankan kita menyelidikinya secara menyeluruh. Chuyu melihat penampilannya yang bingung dan jengkel dan sangat gembira, tampaknya orang yang telah mengumpulkan lebih dari 500 kristal jelas bukan dari kekaisaran musuh mereka, sangat mungkin itu adalah Luo Qingyun, atau Li Yun Xiao dari kekaisaran gagak api. Dia menyelinap melirik Xin Pi, mencoba menemukan beberapa kekurangan dalam ekspresinya, namun, wajah Xin Pi setenang air, seolah-olah dia sedang tidur. Chuyu mengutuk rubah tua di dalam hatinya, lalu berkata, kristal ini semua diangkut dari lautan pembentukan jiwa, dan Tuhan itu berjanji bahwa kumpulan kristal ini tidak dapat direplikasi. Para ahli dari 3 faksi besar diam-diam telah mengujinya beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun, siapa yang akan memiliki kemampuan untuk menipu. Oh, kalau begitu, bolehkah saya bertanya mengapa 500 kristal ini diperoleh oleh 1 orang? Tanya Horson dingin, dia menoleh dan berkata dengan wajah pucat, mungkinkah saudara Chu Yu tahu sesuatu? Mungkin orang ini berasal dari kekaisaran Tianxiang. Chu Yu tertawa dan berkata, saudara Huo Shen, kamu pasti bercanda, situasi di pulau itu hanya diketahui oleh orang-orang yang bertanggung jawab yang dikirim oleh ketiga kekuatan, saya sama dengan saudara Huo Shen, saya hanya bisa menonton distribusi dan pengumpulan kristal, selain itu, jika kita ingin menyelidikinya secara menyeluruh, itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan, itu harus didiskusikan oleh petinggi dari 3 kekuatan besar sebelum keputusan dapat dibuat, kamu terlalu khawatir, saudara Hosen, dia sengaja menatap Xin Pi dan berkata, saudara Xin Pi, bagaimana menurutmu? Baru pada saat itulah Xin Pi menarik matanya dari tirai air dan berkata dengan acuh tak acuh, ada yang kuat dan lemah, dan ada nasib baik dan buruk, kepemilikan kristal-kristal ini adalah nasib generasi muda, kami hanya harus menonton. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam saat dia berseru, kalau begitu orang dengan 97 batu kristal harus bertemu dengan orang dengan 45 batu kristal. 2 lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru melihat ke layar air, kedua orang ini juga telah berada dalam lingkup perhatian mereka sepanjang waktu, mereka hampir tak terkalahkan. Di layar air, ditunjukkan bahwa mereka telah ditelan oleh kristal yang mereka temui, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah 2 lawan yang kuat, seperti yang diharapkan, mereka akan bertemu, dan tidak diketahui siapa yang bisa memakan yang lain. Yun Xiao terbang tanpa tujuan di hutan, tetapi dia menarik mata semua orang yang serakah dan ketakutan,
ini karena dia tidak menyembunyikan semua kristal yang telah dia kumpulkan, sebaliknya, mereka terbungkus ki dan terbang di belakangnya seperti ekor panjang, ada lusinan dari mereka. Untuk menunjukkan efeknya, energi sejati, yang termasuk kristal, tampak seperti warna emas samar, seperti ekor emas yang mengibas-ngibaskan di belakangnya, membuat semua orang ngiler. Metode inilah yang menarik banyak pembudidaya untuk mengambil inisiatif untuk mengirim Jingxi. Kemudian, semakin banyak orang tahu betapa kuatnya dia, dan tidak ada yang berani maju, begitu mereka melihat cahaya keemasan bergerak, mereka dengan cepat melarikan diri, jadi dia tidak bertemu siapapun yang maju untuk mati untuk waktu yang lama. Apa? Yun Xiao mendarat di pohon besar dan menatap langit dengan sedikit cemberut, langit di atas hutan awalnya cerah dan tidak berawan, tiba-tiba, itu menjadi tertutup awan gelap, seluruh hutan gelap dan tidak bercahaya, semua sinar matahari telah menghilang, dan sepertinya akan turun hujan. Bum bum bum, awan di langit bertabrakan satu sama lain, dan beberapa kilatan petir meledak, segera setelah itu, tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, kemudian, hujan turun dan menghantam pepohonan, membuat suara derai-derai. Dengan lambaian tangannya, lusinan kristal terbang ke glabelanya dan disingkirkan, jejak kejutan berkedip di matanya saat dia melihat hujan di langit dengan ekspresi serius yang langka. Hujan lebat turun, tetapi tidak bisa membasahi 1 inci pun pakaiannya, itu semua diblokir oleh ki aslinya, daun dan cabang pohon di dekatnya langsung tertusuk oleh hujan, sejumlah besar pohon dalam jangkauan yang terlihat langsung ditembak dan runtuh. Hujan ini seperti pedang tajam. Hehe, kamu cukup sesuatu, nak, aku menyadari ada yang tidak beres sejak lama. Sebuah suara samar datang dari hutan, penuh cibiran. Wajah Yun Xiao setenang air saat dia berkata dengan acuh tak acuh, awan gelap di langit bukanlah awan hujan, tetapi terbentuk dari ki vital, 5 elemen melahirkan air, jadi ini harus menjadi penghalang hujan tipe air. Di hutan, beberapa sosok berangsur-angsur muncul dari kabut yang telah tersapu oleh hujan, orang yang memimpin mengenakan jubah brokat biru, dia memiliki ekspresi terkejut dan berseru, penguasa kota Yanwu benar-benar sesuai dengan reputasinya, Anda bahkan dapat mengenali bangsal hujan yang telah lama hilang, sekarang aku benar-benar percaya rumor bahwa kamu membunuh Wu Zong dengan lambaian tanganmu di cincin dewa gagak emas. Yun Xiao mengarahkan pandangannya pada pria itu, dia adalah Leng Kuan dari sekte yang mengguncang langit, pria yang memberinya tatapan dingin ketika dia memasuki Pulau Qianghua. Penghalang hujan adalah salah satu dari 7 penghalang elemen terkuat, itu dapat mengumpulkan esensi air di dunia dan mengubahnya menjadi serangan, ini adalah salah satu dari sedikit formasi terkuat yang diturunkan dari zaman kuno. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata, di masa lalu, aku memiliki seorang teman lama yang ingin mengumpulkan 7 penghalang elemen dan menggabungkannya menjadi satu, sayangnya, banyak dari mereka tidak lengkap, dan dia tidak tahu apakah ada kemajuan di tahun-tahun ini, dengan budidaya Grandmaster Seni Bela Diri dan Raja Bela Diri, tidak mungkin bagi Anda untuk memasang penghalang seperti itu, satu-satunya penjelasan adalah Anda memiliki peta lengkap bangsal hujan. Hari ini, Anda tidak hanya harus menyerahkan Jingxi, tetapi saya juga menginginkan diagram formasi untuk penghalang hujan. Ekspresi Leng Kuan berubah saat dia berkata dengan kaget dan marah, kata-kata besar apa? Menggabungkan 7 penghalang elemen terkuat menjadi satu, sial, apakah menurut Anda teman lama Anda adalah master formasi nomor 1 di dunia, ahli tingkat raja berdaulat bela diri, Teng Guang? Jika salah satu dari 7 penghalang elemen terkuat dapat dikerahkan sepenuhnya, bahkan kaisar bela diri pun harus menyerah. Yun Xiao tersenyum, pria yang dia bicarakan adalah Teng Guang. Dia terkekeh dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Dalam penghalang hujan ini, bahkan indera ilahi dari 3 faksi utama, perwakilan tidak dapat menembusnya, dengan demikian, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari pertempuran sampai mati, jika kamu kalah, serahkan kristal dan penghalang hujan, dan aku akan mengampuni hidupmu. Mata Leng Kuan bersinar karena marah, dan dia mencibir dengan arogan, Tuan Kota Langit Awan memang sombong. Bahkan jika Anda pernah menekan Wu Zong, lalu apa? Karena Anda tahu bahwa ini adalah penghalang air, Anda secara alami juga harus mengetahuinya, dalam penghalang ini, mereka yang mengolah teknik budidaya atribut air akan jauh lebih kuat, ki sejati Anda tidak hanya dibatasi,
tetapi Anda juga harus menggunakan sebagian dari ki sejati Anda untuk menahan pedang hujan. Jika Anda dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya, Anda sudah sangat berbakat. Bisakah kamu masih begitu percaya diri dalam situasi ini? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Yun Xiao terkekeh dan segera menyingkirkan sikapnya yang sembrono. Bangsal hujan ini memang seperti legenda, sebenarnya ada semacam kekuatan yang ingin menyegel energi sejatinya dan secara bertahap meresap ke dalam tubuhnya. Selain itu, hujan pedang sangat tajam, masing-masing dari mereka setidaknya serangan master bela diri yang hebat, ada begitu banyak dari mereka sehingga sangat sulit untuk diblokir. Pihak lain, di sisi lain, sedang berjalan-jalan santai dan menikmati perasaan berada di tengah hujan. Ketika tetesan hujan jatuh ke tubuhnya, mereka merembes ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan bergizi, mengisi kembali dantiannya. Suara Duan Yue tiba-tiba terdengar di lautan spiritual Yun Xiao, sungguh penghalang Bullste. Karena petugas penegak hukum itu tidak dapat menyelidiki tempat ini dengan indera ilahi mereka, biarkan aku keluar dan langsung memusnahkan hantu-hantu kecil ini untuk menyelamatkan masalah. Tidak perlu, kata Yun Xiao dengan transmisi suara. Aku hanya harus mengalami kekuatan penghalang ini, selain itu, saya harus mendapatkan peta arai ini waktu yang tepat untuk membuka wilayah air tablet alam ilahi. Di 4 wilayah bumi, air, api, dan angin di tablet alam ilahi, setiap formasi jauh di luar pengetahuannya, dia tidak bisa mengaktifkannya dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia memulihkan dirinya ke puncak 9 alam surga di kehidupan sebelumnya. Dia mungkin tidak memiliki cara dan harus mencari cara lain. Mengaktifkan dan memecahkan arai dengan arai adalah semacam arai Dao yang pernah dijelaskan oleh penguasa bela diri, Teng Guang kepadanya. Dia telah menggunakan Phoenix Fire sejati dan formasi api Skynet untuk mengaktifkan wilayah api. Penghalang hujan tidak lebih lemah dari formasi api jaring langit, tetapi dia masih harus menemukan sesuatu yang bisa menyaingi Phoenix Fire sejati untuk menjadi mata domain air. Biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki seseorang yang bisa membunuh Wu Zong dengan lambaian tangannya. Kata-kata Leng Kuan langsung mengubah pikiran Yun Xiao. Beberapa murid di belakang Leng Kuan menyebar dalam sekejap, dan sosok mereka sangat aneh sehingga mereka bersembunyi langsung di tengah hujan dan sulit dideteksi. Mereka adalah pengendali bangsal hujan, dan siap menyerang bersama dengan Leng Kuan kapan saja. Meskipun mereka belum pernah melihat Yun Xiao membunuh seorang Grandmaster bela diri dengan lambaian tangannya di Kekaisaran Burung Gagak Api, mereka lebih suka mempercayainya. Ditambah dengan penampilan arogan Yun Xiao di Pulau Qianghua, dia hampir tak terkalahkan, dan mereka yang mencoba merampok kristal malah dirampok. Inilah sebabnya mengapa Leng Kuan telah mendirikan formasi sebesar itu untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Bangkit! Salah satu murid yang bersembunyi di tengah hujan tiba-tiba berteriak dan memimpin. Sosoknya muncul dari hujan, lalu dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan menunjuk ke tanah. Segera, air hujan yang terkumpul di tanah dengan cepat berkumpul dan secara bertahap mengembun menjadi seorang pria besar di The Shape of Water, yang berjalan menuju Yun Xiao selangkah demi selangkah dengan 2 kepalan tangan seukuran pot tanah liat. Pada saat ini, murid lain muncul di sisi lain. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan air di tanah dengan cepat mengembun menjadi piton berbentuk air, yang meluncur ke depan di tanah dan membuka mulutnya untuk menggigit Yun Xiao. Menarik, Yun Xiao melompat ke udara dan menghindari serangan piton air, pohon, yang telah dipenuhi lubang oleh hujan pedang, runtuh dengan ledakan keras, dan sosoknya terbang ke udara. Pria kekar berbentuk air itu meraung saat dia mengayunkan tinjunya seukuran panci ke arah Yun Xiao. Kedua tinjunya meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi 2 bola air besar yang melesat keluar. Yun Xiao diam-diam terkejut. Bangsal hujan ini memang tidak dapat diprediksi, karena memiliki metode serangan yang aneh. Dia tidak berani ceroboh dan buru-buru meninju dengan kedua tinju itu mengenai bola air, mencoba mengibaskannya. Namun, yang mengejutkannya, bola air itu lembut dan tinjunya tenggelam ke dalamnya. Bola air segera larut dan mengalir ke lengannya, benar-benar membungkusnya. Uap air akan menembus ke dalam kulitnya. Pada saat ini, ular piton air di tanah juga naik ke udara dan melilit Yun Xiao dalam sekejap, mencekiknya begitu erat sehingga dia tidak bisa bergerak. Kepala ularnya yang besar menjentikkan lidahnya dan menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, Leng Kuan masih berdiri di kejauhan tanpa bergerak. Dia tertawa tanpa sadar,
Tuan Kota, jangan bilang hanya itu yang kamu miliki. Jika Anda hanya reputasi yang tidak layak, maka Anda akan berada dalam masalah besar hari ini. Dia mengatakannya dengan ekspresi santai, tetapi hatinya sebenarnya sangat berat. Kedua teknik transformasi air ini sangat mudah digunakan, tetapi sebenarnya itu adalah gerakan membunuh paling kuat di bangsal hujan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan Grandmaster seni bela diri, dia pasti akan mati jika dia terjebak seperti ini. Yun Xiao tidak dapat bergerak karena tercekik ular air, dan sejumlah besar uap air merembes ke dalam tubuhnya, berubah menjadi aliran kekuatan es yang akan menutup semua meridiannya. Pada saat itu, suhu tubuhnya mulai turun tajam, dan seluruh tubuhnya berubah warna biru muda. Yun Xiao mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, sungguh formasi yang kuat, ini sangat kuat bahkan ketika diatur oleh 4 raja bela diri, jika orang-orang yang mendirikan formasi adalah 4 penguasa bela diri. Akan sulit dibayangkan, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 7 penghalang elemen terkuat, dalam keadaan saya saat ini, bahkan Wu Zong yang normal pun akan mati. Penguasa kota langit awan bukanlah Grandmaster bela diri, aku khawatir dia tidak akan bisa menghentikanmu. Mata Leng Kuan menyipit dan dia mencibir. Yun Xiao terkekeh, dan semua ototnya langsung membengkak dengan keras, tubuhnya sedikit mengembang, dan otot-ototnya menonjol satu demi satu. Kekuatan yang kuat langsung mengibaskan uap air yang telah merembes ke dalam kulitnya, membentuk aliran cahaya redup di luar tubuhnya dan benar-benar mengisolasinya dari uap air. Inikah saya? Leng Kuan terkejut saat dia melihat tubuh Yun Xiao mulai berputar dalam postur yang sangat aneh, dan itu semakin cepat dan lebih cepat, seolah-olah dia tidak terikat oleh ular air. Ledakan. Tubuh besar ular air itu akhirnya hancur, berubah menjadi genangan uap air yang jatuh. Mata Yun Xiao berkedip dengan cahaya keemasan saat dia menginjak udara dan bergegas ke satu arah, melemparkan pukulan dan mengunci ruang ke arah itu. Tidak baik, mati. Leng Kuan berteriak saat dia berubah menjadi transparan dalam sekejap dan menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, dia muncul kembali di depan Yun Xiao, matanya yang dingin menyapu ke atasnya saat dia melemparkan pukulan juga. Kedua balok tinju itu bertabrakan dan terlempar ke belakang. Basis kultivasi Yun Xiao jauh lebih lemah daripada mata air dingin, dan sekarang, di bawah pengaruh penghalang, dia hanya memiliki 3 atau 4/10 dari ki sejatinya yang tersisa, sementara kekuatan mata air dingin berlipat ganda. Dalam situasi ini, meridian Yun Xiao rusak, dan seteguk darah dari organ dalamnya menyembur ke tenggorokannya, seluruh tubuhnya dikirim terbang. Meskipun ki asli Leng Kuan berada di atas angin, dia merasakan kekuatan besar menekan tinjunya. Itu bukan tekanan ki asli, tetapi kekuatan sebenarnya dari tubuh fisiknya. Tidak ada tipu daya sama sekali. Berderit, tulang tinjunya benar-benar retak, dan darah segar merembes keluar dari ujung tinjunya. Seluruh tubuhnya dipaksa untuk mundur beberapa langkah oleh pukulan ini. Di belakangnya, sosok panik muncul. Itu adalah salah satu murid yang telah mendirikan formasi. Yun Xiao sebenarnya telah menemukan tempat persembunyian murid itu dan ingin memecahkannya satu persatu. Jika Leng Kuan tidak bereaksi tepat waktu, penghalang itu akan berada dalam bahaya. Dia melihat tinju yang berdarah di tangannya, dan matanya bahkan lebih dingin dari embun beku dan salju. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu menemukannya?" Terlepas dari kekuatan serangan dan status tambahan, penghalang dari 7 elemen utama memiliki satu hal lagi yang paling membuat lawan sakit kepala. Orang yang mendirikan penghalang itu sangat tertutup, kecuali penghalang itu dipatahkan dengan paksa, tidak mungkin untuk menangkap orang yang memasang penghalang. Yun Xiao sangat terguncang oleh pukulan Leng Kuan. Jika bukan karena tubuhnya yang perkasa, yang melindunginya dari pesona hujan, dia akan terbunuh. Sungguh penghalang yang kuat. Terlepas dari elemen air Zenki, yang lainnya sangat berkurang. Leng Kuan mendengus dingin dan berkata dengan arogan, "Untung kamu tahu, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Jika aku tidak bertindak hati-hati dan mendirikan penghalang ini, akan sulit untuk menangkapmu. Mungkinkah kamu bisa dengan mudah menjatuhkanku sekarang?" Yun Xiao tersenyum dingin saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. "Oh, apakah Anda masih memiliki cara untuk menyelamatkan hidup Anda? Saya menantikannya, kalau tidak, akan terlalu membosankan untuk mengakhiri permainan seperti ini." Leng Kuan berkata dengan dingin. "Aku juga tahu teknik tipe air." Yun Xiao menyatukan telapak tangannya,
dan aliran gas biru mengalir keluar dari tubuhnya dan perlahan mengembun di langit, berubah menjadi kepala naga besar, matanya memancarkan aura dingin. Leng Kuan menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan kaget, kamu pengecut, kamu juga seniman bela diri tipe air. Bagaimana mungkin? Yun Xiao mencibir, semua teknik kembali menjadi satu, ini hanya konversi dari 5 elemen, kali ini, penghalang itu adil untuk semua orang, coba gerakanku, raungan naga air, boom. Naga sejati tipe air tiba-tiba mendesing keluar, mengeluarkan raungan naga besar saat bergegas menuju mata air yang dingin, kekuatannya tidak lebih lemah dari Grandmaster seni bela diri. Seperti yang diharapkan, Ki primordial Yun Xiao juga telah ditingkatkan setelah diubah menjadi elemen air, sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu teknik seni bela diri tipe air, untungnya, semua teknik terhubung, dan setiap gerakan yang dia lakukan dengan santai juga sangat kuat, raungan naga air tercipta ketika dia melihat ular air itu. Sebagai penguasa bela diri yang pernah berada di puncak 9 alam surga, dia pada dasarnya dapat mempelajari segalanya dengan satu pandangan, kecuali beberapa kekuatan super yang langka. Sial, aku pernah melihat hantu. Sial, Leng Kuan sangat terkejut sehingga dia mengutuk, dia tiba-tiba naik ke udara dan beberapa segel mantra muncul di telapak tangannya, cahaya biru mekar, itu adalah teknik telapak tangan tipe air. Telapak tangan tiran biru, cetakan telapak tangan besar mengembun di udara dan menekan dengan keras, langsung mengenai kepala naga air, langsung menghancurkan transformasi naga air. Pada saat ini, keempat murid yang bersembunyi di tengah hujan mulai mengucapkan mantra, semua jenis benda mimikri tipe air muncul dari tanah, ada seorang pria kekar, piton yang melahap langit, pohon aneh, dan akhirnya, itu sebenarnya adalah batu kilangan. Leng Kuan membuka tangannya, dan cahaya menyebar di telapak tangannya, secara bertahap membentuk tombak panjang, dengan niat dingin seperti es dan salju. Dia berdiri di belakang, dia jatuh dari langit dan menginjak kepala piton, menatap dingin ke arah Yun Xiao, dia berkata dengan bangga, jadi bagaimana jika kamu tahu keterampilan bela diri tipe air? Masing-masing dari 4 benda elemen air ini memiliki kekuatan tempur seorang Grandmaster seni bela diri, bersamaku, kamu harus menghadapi 5 Wuzong, jika kamu masih menang, mengapa tidak memberimu diagram susunan bangsal hujan? Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata, setelah pertempuran hari ini, saya percaya bahwa Anda dapat melangkah lebih jauh di jalan bela diri Dao. Betapa sombongnya. Apakah Anda pikir Anda seorang Grandmaster seni bela diri? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Pergi. Leng Kuan menginjak kakinya dan berteriak. Piton segera terbang, dan 3 makhluk berubah lainnya juga bergerak cepat, tetapi kecepatan mereka sedikit lebih lambat. Leng Kuan menginjak kepala ular itu, dia mengangkat ujung tombaknya, menciptakan percikan besar, itu setipis pisau, dan dia dengan kejam memotongnya. Yun Xiao tidak berani ceroboh, dan dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya, untungnya, penghalang hujan bisa melindunginya dari indera ilahi di luar, ada kilatan cahaya keemasan di antara alisnya, dan tablet alam ilahi keluar dari tubuhnya dan pergi untuk menekan semprotan air seperti pisau. Puff, puff, puff. Sejumlah besar air menghantam tablet alam ilahi dan memercik seperti ombak, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Tablet alam ilahi tiba-tiba membesar di udara, memancarkan cahaya seperti giok yang menekan Leng Kuan. Senjata tingkat mendalam macam apa ini? Leng Kuan terkejut, serangan kasualnya sebenarnya sangat rapuh, selain itu, ki kuno dari tablet alam ilahi membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa menahannya. Desir. Pada saat ini, pohon besar itu tiba-tiba menumbuhkan sejumlah besar cabang dan dengan panik mencoba mengikat tablet alam ilahi ke segala arah. Segera, cabang-cabang yang terbuat dari elemen air mengikat tablet alam ilahi dengan erat dan menghentikannya di udara. Leng Kuan menghela nafas lega, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Setiap gerakan Yun Xiao di luar dugaannya, tampaknya ada banyak sekali kartu truf setelah kartu trufnya, yang benar-benar berbahaya, dia tidak bisa menekan niat membunuh di matanya. Piton tiba-tiba mengangkat kepalanya dan hendak bergegas ke langit dengan mata air yang dingin. Yun Xiao mencibir saat dia melambaikan tangannya, cincin cahaya keemasan meledak keluar dari tubuhnya, dipenuhi dengan karakter seperti kecebong kuno yang sulit dipahami, dan mulai menari di udara.
Teknik ilahi alam yang hebat. Cahaya keemasan tiba-tiba mekar dari tablet alam ilahi, menembus pengikatan pohon yang berubah dalam sekejap. Dewa tablet emas membebaskan diri dan menekan langsung ke mata air yang dingin. Apa? Leng Kuan terkejut, kekuatan besar yang tak tertandingi menguncinya, dan perasaan tidak dapat menahan melonjak di hatinya. Dia kaget, dia menginjak tanah dengan ringan, dan piton segera membubung ke langit, berubah menjadi kolom air besar dan menuju tablet alam ilahi. Ledakan. Kecepatan jatuh tablet alam ilahi segera dihentikan, tetapi kolom air diperas dan menjadi semakin lemah. Tombak panjang Leng Kuan menusuk ke atas, dan ribuan cermin es di tanah diangkat dan didorong ke atas dengan tombak panjangnya. Pria kekar berbentuk air itu juga melompat, dan dua tinju besar menghantam. Ada juga piring batu, yang terus berputar di udara, memancarkan tekanan yang mengejutkan, menekan tablet alam ilahi. Bum bum bum. Akhirnya, tablet alam ilahi emas kehilangan semua cahayanya dan terbang kembali ke tangan Yun Xiao di bawah serangan bersama beberapa pihak. Ambil nyawanya saat dia sakit. Mati. Leng Kuan berteriak sambil menyapu tombaknya ke udara. Udara dingin yang dibawa oleh ujung tombak hampir memotong ruang menjadi dua saat terbang menuju Yun Xiao. Ancaman yang diberikan tablet alam ilahi kepadanya terlalu besar. Dia ingin membunuhnya dalam satu gerakan, sementara senjata tingkat yang dalam ditahan. Awalnya, kemenangan sudah ada di dalam tas, tetapi untuk benar-benar dilemparkan ke dalam keadaan menyedihkan oleh persenjataan mendalam yang misterius, dia telah lama menahan perut penuh amarah. Keempat pria yang bersembunyi di tengah hujan juga dengan cepat melakukan gerakan mantra. Pria kekar, piton, pohon raksasa, dan batu kilangan bergegas satu demi satu, memanfaatkan fakta bahwa tablet alam ilahi baru saja rusak, yang merupakan waktu terbaik untuk membunuh Yun Xiao. Mata Yun Xiao sedikit menyipit saat dia meludahkan beberapa patah kata. Beberapa kata emas segera muncul di tablet alam ilahi di tangannya, dan lingkaran api melesat keluar darinya, langsung berubah menjadi lautan api yang menyebar ke segala arah. Formasi pertempuran api Tianluo, buka. Sebuah bendera pertempuran mini muncul di tablet alam ilahi, dan formasi pertempuran yang menyala Tianluo menyerang ke depan dengan cara yang sombong. Hujan yang memenuhi langit sebenarnya terpaksa mengalir mundur, menggunakan arai untuk memecah arai. Meskipun bangsal hujan tidak lebih lemah dari formasi pertempuran yang menyala Tianluo, itu hanya diatur oleh 4 ahli alam Raja Bela Diri. Di sisi lain, formasi pertempuran api Tianluo Yun Xiao memiliki 3.600 prajurit, dan dengan penambahan bendera pertempuran yang menyala Tianluo, artefak mistik tingkat 9, meskipun kekuatan utama formasi adalah untuk mempertahankan wilayah api, hanya sebagian dari kekuatannya yang dialihkan, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh penghalang hujan sederhana. Ledakan, api menyebar tanpa kendali, dan semua tetesan hujan di jalurnya dengan cepat tersedot ke udara. Tanah terbakar, mengubah tempat itu menjadi neraka yang berapi-api. Sial, apa yang terjadi? Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik dan menjadi sangat panas, tetapi Leng Kuan merasakan hawa dingin yang menyerbu tulang punggungnya. Di lautan api yang menyelimuti langit, dia jelas merasakan kekuatan besar dan tak tertandingi menekannya, dan dia bisa dibakar menjadi abu kapan saja. 4 murid dari sekte yang mengguncang langit yang bersembunyi di tengah hujan juga menunjukkan diri mereka satu demi satu. Mereka tidak lagi merasa tenang dan santai, mereka semua mengedarkan ki asli mereka dengan ngeri untuk menahan serangan api. Pada saat ini, di langit di atas penghalang hujan, 3 penegak hukum berkumpul bersama, mengerutkan kening saat mereka membahas situasi di bawah. Sudah lebih dari 1 jam, tetapi formasi tipe air belum diaktifkan. Apakah Li Yun Xiao itu masih hidup? Dikatakan bahwa pria ini membunuh seorang master bela diri yang hebat dengan mudah. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu akan menjadi pertempuran yang sulit bagi Leng Kuan untuk bertemu dengannya. Saya rasa tidak. Dia memiliki 4 saudara laki-laki junior lainnya yang semuanya adalah Raja Bela Diri. Selain itu, formasi ini sangat aneh, itu bahkan dapat menghalangi akal sehat kita. Orang harus tahu bahwa bahkan roh yang membatasi formasi di pulau ini tidak dapat melakukannya. Lumayan, formasi ini memberi saya perasaan yang sangat kuat, bahkan jika saya berada di dalamnya, saya khawatir saya akan berada dalam bahaya. Saya pikir Li Yun Xiao mungkin sudah mati. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi musim semi dingin ini. Saya khawatir hanya Luo Qingyun, yang berada di sisi lain pulau,
yang bisa melawannya. Luo Qingyun yang mengumpulkan lebih dari 600 batu kristal. Pasti ada yang salah dengan anak itu. Lihat, ada perubahan formasi. Apakah hasilnya sudah keluar? Ekspresi ketiganya menjadi dingin saat mereka buru-buru melihat ke bawah. Tiba-tiba, massa merah muncul di tanah, menembus awan gelap yang tebal dan menyebar ke sekitarnya. Api yang mengepul membubung ke langit, dan tekanan kuno memaksa ruang di sekitarnya untuk mundur 3 kaki, bahkan ketiga petugas penegak hukum merasakan tekanan yang mengejutkan, mereka terbang beberapa ratus meter dari posisi semula mereka dengan ngeri, baru saat itulah mereka merasakan sedikit keamanan, mereka melihat ke atas dengan kaget dan tidak percaya. Pikiran semua orang dipenuhi dengan tanda tanya besar, apa yang sedang terjadi? Tapi yang membuat mereka menjadi gila adalah lautan api ini juga memiliki efek menghalangi indera ilahi, dan mereka tidak bisa melihat. Yun Xiao perlahan berjalan maju di lautan api, melihat 5 orang yang berjuang untuk melawan, dia berkata, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Wajah kelima orang itu pucat, terutama keempat raja bela diri, mereka secara bertahap tidak dapat bertahan, selain itu, mereka tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka mengaku kalah, orang yang bertanggung jawab atas penegak hukum tidak akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka, mereka langsung ketakutan. Mata Leng Kuan bersinar dengan keengganan saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kami mengaku kalah dan kami akan memberimu semua Jingxi. Dia tidak mau menerima ini, nyala api ini muncul entah dari mana, situasi yang awalnya merupakan kemenangan yang pasti sebenarnya dibalikkan oleh senjata tingkat mendalam yang aneh itu. Dalam sekejap, tapi sekarang dia ditekan oleh pihak lain, dia tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Kami mengaku kalah, kami akan memberimu semua kristal. Leng Kuan menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan keengganan, dia mengeluarkan beberapa lusin kristal dan slip giok, di atasnya ada diagram penghalang hujan, dia melemparkannya bahkan tanpa melihatnya. Kamu mengaku kalah dengan enggan, kamu tidak yakin? Yun Xiao mencibir, saya yakin Anda tidak. Dia mengeluarkan 5 kristal dan melemparkannya kembali, berkata, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, jika kamu tidak setuju, aku akan menunggumu di Gunung Meru. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan tablet alam ilahi kembali ke gelabelannya, lautan api kehilangan sumbernya dan berangsur-angsur menghilang, langit kembali ke keadaan tak berawan. Apakah hasilnya sudah keluar? Siapa yang menang? Ribuan meter di udara, petugas penegak hukum menunduk dengan ngeri saat mereka melihat Yun Xiao terbang, meninggalkan Leng Kuan dan 4 lainnya di belakang. Li Yun Xiao belum mati, Leng Kuan tidak mati. Siapa yang menang? Cepat dan periksa arah kristal. Salah satu dari mereka buru-buru membuat segel tangan, dan tirai air terbentuk di depannya, secara bertahap terbuka, itu jelas menunjukkan bahwa lebih dari 100 kristal pergi dengan cepat, hanya menyisakan 5 kristal di tempatnya. Petik 2 tanda tanya seru. Li Yun Xiao yang menang. Bagaimana ini bisa terjadi? 1 lawan 5, dan dalam formasi yang aneh, apa yang terjadi? Petik 2. Mereka bertiga terkejut dan tidak percaya. Kalian, cepat lihat. Salah satu dari mereka menunjuk ke layar air, pupil matanya tiba-tiba melebar, mata 2 lainnya juga menyipit saat mereka berkata dengan ngeri, cepat pergi. Mereka bertiga segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Yun Xiao. Leng Kuan dan yang lainnya di bawah juga pergi dengan cepat, meninggalkan daerah terpencil dengan radius 1000 meter. Pada saat ini, ribuan meter di atas tanah, lebih dari 10 petugas penegak hukum telah berkumpul bersama dan melihat ke bawah. Kenapa kalian ada di sini? Saya khawatir saya tidak bisa mengendalikan situasi, jadi saya datang untuk melihatnya. Setelah terbang sebentar, Yun Xiao mendarat di sebuah batu besar, duduk bersila, dan mulai mengatur pernapasannya. Saat dia duduk bersila, seberkas cahaya kuat jatuh dari langit seperti petir dari 9 surga, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menutupi radius 1000 meter. Yun Xiao mendengus ringan saat dia menunjuk jari ke batu itu dan mulai mengukir, saat dia duduk bersila, dia dengan cepat mengukir susunan rumit yang bersinar dengan cahaya keemasan, lingkaran rune melepaskan diri dari formasi dan mulai berputar di sekelilingnya, membentuk sangkar yang melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan, cahaya yang kuat jatuh dan membombardir simbol emas, lingkaran simbol emas diterangi oleh cahaya yang kuat sampai berwarna putih transparan,
dan retakan samar muncul. Ledakan, cahaya itu mekar seperti bunga teratai air besar, menyilaukan dan terbakar. Yun Xiao langsung tenggelam dalam cahaya yang kuat. Dunia adalah fantasi, dan alam semesta sunyi, seni alam semesta. Sebuah suara yang kuat terdengar di udara, seolah-olah kata-katanya mengikuti dharmakayanya. Langit ke segala arah tampak runtuh, dan terkompresi ke arah tempat teratai air mekar. Seluruh pulau mulai sedikit bergetar dari serangan ini. Semua murid dan petugas penegak hukum di seluruh pulau Qionghua merasakan guncangan ini. Mereka mengangkat kepala dengan ngeri dan melihat tekanan besar yang terbentuk di udara dan menekan dengan keras. Kekuatan yang mengguncang bumi mengejutkan semua orang. Hati Leng Kuan bergetar saat dia menatap langit dengan linglung. Dia bergumam, ke arah itu, mungkinkah Wu Fu? Wajahnya berubah, dan dia langsung berubah arah, terbang turun dari langit. Teknik bela diri macam apa ini? Itu benar-benar memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di langit. Pada saat yang sama, dua orang lain muncul di dua arah lain. Mereka semua menunduk kaget. Ketiga orang ini adalah orang-orang teratas yang bertanggung jawab atas Pulau Qionghua. Mereka adalah Fang De dari Sekte Jutian, Tu Lei dari Sekte Seribu Bangau, dan Huang Xiaolong dari Lembah Dunia yang sulit dipahami. Salam untuk ketiga tuan. Selusin petugas penegak hukum melangkah maju untuk memberi penghormatan. Petugas penegak hukum ini semuanya berasal dari tiga sekte teratas di Pegunungan Selatan. Siapa yang melakukan ini? Itu benar-benar menarik kekuatan dunia yang begitu kuat sehingga mengejutkan kami bertiga keluar dari kehampaan. Fang De menunduk kaget. Salah satu perwakilan dari Kekaisaran Gagak Api berkata, Penatua Fang De, itu adalah Luo Qingyun dari Kekaisaran Sky Fragrance. Dia tampaknya ingin membunuh Li Yun Xiao dari Kekaisaran Gagak Api dalam satu gerakan. Apa? Fang De dan dua lainnya terkejut dan melihat ke atas dengan ngeri. Li Yun Xiao. Fang De bahkan lebih terkejut, dialah yang menghancurkan keluarga Xingyang dan membunuh Zhou Yusan. Petik 2. Orang ini, kami baru saja merebut 97 kristal dari Leng Kuan dari Kekaisaran Muxu, jawab orang yang bertanggung jawab, dan dia memiliki total 156 kristal. Luo Qingyun memiliki 742 kristal. Apa? Mereka bertiga terkejut, tetapi ekspresi mereka berbeda. Tu Lei jelas sangat gembira, dan senyumnya begitu lebar hingga wajahnya pecah. Di sisi lain, wajah Huang Xiaolong suram seperti air. Leng Kuan juga tahu bahwa dia adalah junior terkuat di Kekaisaran Muxu kali ini. Dia mendengar bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia sebenarnya dirampok oleh orang lain. Sekarang hampir 1000 kristal berkumpul di sini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Itu tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Muxu mereka. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Fang De, di sisi lain, tampak khawatir. Dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak peduli seberapa optimis dia tentang Yun Xiao, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Begitu mereka bertiga memasuki pulau, mereka segera melarikan diri ke kehampaan dan mulai berkultivasi. Dia sama sekali tidak peduli dengan situasi di pulau itu. Pada saat ini, dia dikejutkan oleh kekuatan langit dan bumi yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa selain murid-murid dari keluarga bangsawan besar, sekte-sekte kecil ini juga memiliki junior yang begitu kuat. Keterampilan bela diri yang begitu kuat tidak bisa diketahui, apa latar belakang Luo Qingyun ini. Tu Lei sangat gembira, tetapi dia tidak bisa menahan keraguan. Sementara semua orang berseru kagum, ruang di bawah tampaknya sangat terdistorsi. Itu benar-benar terjepit ke arah tempat di mana cahaya yang kuat mekar, ingin menghancurkan segalanya. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang melesat ke langit, memotong cahaya yang mekar seperti teratai air. Pada saat ini, seluruh langit sepertinya memiliki perasaan cahaya fajar pertama dan awan telah menyebar, bahkan kekosongan yang bengkok berhenti di bawah pedang ini dan mulai bangkit kembali secara bertahap. Penghancuran bintang seni pedang. Suara Yun Xiao bergema di langit, dengan pedang panjang di tangannya, dia melesat ke langit, meninggalkan jejak embun beku di belakangnya saat dia menebas di tempat tertentu di kehampaan. Kemanapun sinar pedang lewat, langit akan terbelah. Itu benar, murid Fang De menyusut dan dia berkata dengan kaget, kait es. Pedang Leng Xingbo memang ada di tangannya. Sepertinya ada jejak samar robekan pada simpul spasial, setengah. Dari tubuh Luo Qingyun tiba-tiba melompat keluar, dia ngeri melihat pedang itu turun, dia dengan cepat menyilangkan tangannya,
dan dua cincin tembaga di pergelangan tangannya tiba-tiba dibuka dan digabungkan menjadi satu, membentuk cincin tembaga besar, itu terbang keluar dan bertemu dengan cahaya pedang. Ledakan. Percikan api terbang dari cincin perung saat disambar oleh sinar pedang, itu bergetar di udara dan mengeluarkan suara mendengung yang mengguncang jiwa yang berlangsung lama. Luo Qingyun mengambil kembali cincin perunggu dengan satu tangan dan melangkah keluar dari kehampaan, dia berdiri di udara dan menatap Yun Xiao di kejauhan dengan tatapan serius di matanya, tetapi kemudian dia terkekeh dan berkata, "Li Yun Xiao, kamu benar-benar mengejutkanku." Setelah serangan itu, Yun Xiao melangkah kembali ke tanah dan berdiri dengan pedang di tangannya, "Terkejut pantatku, apakah menyenangkan menyelinap menyerang? Aku hampir kehilangan nyawaku untukmu." Luo Qingyun memegang cincin perunggu dengan satu tangan dan terus memutarnya di telapak tangannya, itu jelas merupakan senjata tingkat mendalam yang sangat kuat, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah kamu sehidup naga dan harimau sekarang?" Ekspresi serius melintas di wajahnya, dan dia berkata, "Awalnya aku berpikir bahwa bahkan jika penghalang hujan tidak dapat mengatasimu, setidaknya itu bisa melukaimu dengan parah, tapi saya tidak berharap Anda benar-benar tidak terluka, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda melakukannya." Petik 2. Kamu bisa masuk dan mencobanya jika kamu punya kesempatan, Yun Xiao mencibir, "Itu akan menyenangkan." Luo Qingyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Meskipun penghalang hujan itu tidak dapat menjebakku, masih butuh banyak usaha untuk keluar, aku pasti tidak akan sesantai kamu." "Aku sangat penasaran," kata Yun Xiao, "bagaimana Anda mengumpulkan begitu banyak kristal? Tidak mungkin kamu bisa merasakannya dengan indera ilahimu, kan?" Luo Qingyun jujur dan berkata tanpa keraguan, "Kristal ini semuanya terbuat dari 1000 batu baja, saya memiliki tikus pemakan emas bersama saya, jadi saya bisa merasakan keberadaan 1000 batu baja." Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Jadi begitulah adanya, meskipun tikus menelan emas bukanlah binatang iblis yang berharga, itu masih sangat langka." Orang-orang yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di langit tiba-tiba menyadari mengapa Luo Qingyun bisa mengumpulkan begitu banyak. Mereka berdua bertukar beberapa kata dan kemudian terdiam, seluruh ruang menjadi sangat menindas, seolah-olah badai akan datang, bahkan danau di luar pulau Qianghua mulai beriak. Akhirnya, Luo Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak lebih dulu. Bagaimanapun, dia hanya seorang pemuda berusia 20-an, namun, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Gu Fei yang dalam hal temperamen? Cincin surga roh, teknik tarian perubahan besar. Cincin tembaga itu juga merupakan senjata tingkat mendalam yang sangat kuat, dan itu tidak terluka dari tebasan kait es, ding. Suara cincin tembaga terdengar, dan seluruh langit sunyi, tubuh Luo Qingyun menari di udara bersama dengan musik cincin perunggu, itu indah dan enak dipandang. Dingling, dingling. Semua murid muda di Pulau Qianghua bingung dengan suara bel. Apakah ini serangan spiritual? Jantung Fang De berdetak kencang, suara bel bahkan membuat mata beberapa aparat penegak hukum mulai kabur, tetapi itu tidak cukup baginya, jadi dia tidak terpengaruh, dia paling mengkhawatirkan Yun Xiao, ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Yun Xiao juga berangsur-angsur kehilangan akal sehatnya, dan dia segera menjadi cemas. Serangan spiritual adalah teknik bela diri yang paling kuat, dan prajurit biasa tidak bisa menahannya sama sekali, bahkan jika kamu berada di level yang sama denganku, kamu tidak akan bisa melawan mereka, apalagi seorang penguasa bela diri. Jejak kebanggaan melintas di wajah Luo Qingyun saat dia perlahan turun dari langit, setiap langkah sangat berirama, dan melengkapi suara cincin perunggu. Bersambung.